Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat di Pesona Rumpin yang berbahagia. Saya Iftah, biasa dipanggil ya Udin atau Miftah sama teman-teman Pesona Rumpin. Dan hari ini sahabat, kita disuguhkan dengan hal-hal yang istimewa bagi kita untuk sharing session motivasi hidup dengan teh siapa, dan kita akan bercengkrama hangat terkait soal kehidupan sehari-hari narasumber yang malam kali ini yang kita akan bahas. Di sini kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan sejarah historis perjalanan narasumber yang bagi saya sangat penting sebagai motivasi hidup kita, bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, hidup adalah sebuah proses. Selamat malam teh. Selamat malam. Saya Miftah. Saya Ajeng. Gimana teh, sehat? Alhamdulillah sehat. Biasa gak seharian-hariannya apa, dan perasaan teteh kok hari ini seperti apa? Oke, jadi keseharian aku ini setiap hari aku rebahan. Wah, iya. Tapi di sela rebahan itu aku bisa menghasilkan uang dengan cara berjualan online. Oh, jadi teteh itu kesehariannya berjualan online? Iya. Nah, kira-kira berjualan apa sih teh? Aku di sini berjualan kosmetik Amera ya. Buat pembersih muka. Buat Semacam skincare gitu. Terus bagaimana sih untuk soal penjualan skincare, kosmetik, sehingga menjadikan pundi-pundi uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Awal mula aku berjualan kosmetik ini, awalnya aku yang pakai sendiri. Nah, karena menurut aku kosmetik itu bagus, jadi aku tuh kepikiran kenapa aku nggak jualan kosmetik aja gitu. Nah, dari situlah aku mulai merintis, dari aku beli stok 3 paket sampai aku berani 10 paket, dan alhamdulillah sekarang udah sampai ratusan paket. Sejak Aku udah kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun. Iya. Berarti pasca pandemi itu ya? Iya, nah pas pandemi itu aku mulai berpikir gimana nih aku caranya bisa menghasilkan uang lewat handphone gitu. Keren nih, berarti kan bahwa ternyata sahabat Pesona Rumpin tidak ada batasan untuk kita bereksploitasi, berekspresi bagaimana caranya kita untuk menghasilkan uang. Ini adalah salah satu bukti dari Teh Ageng bahwa katanya beliau ini adalah single mom, tapi berbicara soal penghasilan, berbicara soal kebutuhan, Teh Ageng ini bisa mengatasi pasca pandemi. Nah, kita sebagai generasi yang memang harus lebih komitmen, harus benar-benar berproses, ini adalah salah satu motivasi kita untuk selalu berusaha, selalu bekerja, sehingga proses kita tidak akan mengkhianati hasil, atau hasil tidak akan mengkhianati proses. Oke, keseharian sebelum teteh memproduk kosmetik ataupun apa, dan keseharian teteh dulu itu seperti apa sih kehidupannya? Nah di sini aku emang orangnya nggak pernah kerja ya, dari aku perawan aku emang orangnya nggak pernah keluar kampung gitu. Aku awalnya sih berjualan di kampung, tapi bukan kosmetik. Apa itu? Apa aja aku berjualan. Nah di situ karena pandemi mulailah penghasilan aku berkurang, jadi aku berpikir kenapa aku nggak jualan online. Ya, terima kasih Teh Ageng. Ada hal-hal yang saya ingin ceritakan gitu ya. Bagaimana sih teteh bisa untuk bertahan hidup gitu kan dengan status single mom? Bagaimana mengatur waktu hal itu? Belum berbicara soal pengurusan anak, kan, jadi berbicara soal pengurusan diri, belum bagaimana caranya pengurusan keluarga. Nah, harapan boleh Teh Ageng
Jadi aku tuh menjadi dua peran antara aku harus jadi ibu dan aku harus jadi ayah yang bisa menghasilkan uang. Ya. Jadi di situ tuh emang aku agak sedikit susah ngatur waktu karena kan anak aku itu masih kecil. Karena kalau dibawa COD itu aku kasihan dong. Tapi alhamdulillahnya aku ada saudara aku. Jadi kalau aku keluar, anak aku tuh bisa dititip ke saudara. Ya, terima kasih Teh atas jawaban dalam keseharian Teh sebagai dua peran ya, di mana seorang wanita harus diposisikan sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak, tetapi di mana juga diposisikan sebagai seorang ayah yang memang harus berjuang mencari nafkah bagi keluarganya, terutama si buah hatinya. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi. Jualan di online, ya, apa saja suka dan dukanya? Ya, emang banyak suka dukanya ya. Apalagi kan aku kalau COD itu di motor. Ya. Kalau hujan panas itu mungkin makanan aku sehari-hari ya. Ya. Karena kan emang kadang aku kalau COD tuh dari kempes ban gitu. Terus namanya di motor kita kan pasti nggak selalu jalan itu mulus dong. Kadang aku resikonya memang banyak ya pakai motor itu. Aku sempet jatuh pas waktu COD. Iya. Terus bagaimana pas ketika keserempet waktu jatuh di motor? Ada yang luka enggak? Iya, sempat lupa aku. Bahkan aku sempat mikir, ya Allah kok gue nyari uang gini banget ya gitu. Ya mungkin itu adalah proses ya, dimana Teteh lagi diuji, lagi dididik, lagi dididik gitu kan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena memang hal untuk mendapatkan kesuksesan itu ya kita harus mungkin berdarah-darah ya kan gitu kan. Ya tadi gitu kan ada sebuah proses di mana kita soal COD ataupun untuk memasarkan produk kita itu lagi kehujanan ataupun serempet motor ataupun mobil sehingga kan sehingga salah satu makanan sehari-hari nah juga. itu ya kan, sehingga jadi salah satu makanan keseharian kita. Ya mudah-mudahan gitu kan dengan hal seperti itu hari ini kita lihat bahwa Teh Ageng juga ya, sukses dalam menata karirnya tersebut. Perlu kiranya kita menjadikan contoh yang baik, perlu kiranya kita menjadikan contoh yang ada sebagai motivasi hidup kita di era zaman resesi, di era zaman digitalisasi gitu kan, dan di mana kita harus bisa bertahan hidup. Oke Teh, customer orang mana saja nih Teh? Terus bagaimana cara memesan? Alhamdulillah ya, kalau untuk sekarang customer aku tuh dari mana-mana, bahkan ada dari Kalimantan, ada dari Riau, ada kalau Jakarta juga ada sih. Kalau untuk COD aku cuman terima dari Lewiliang sampai Nyuncung aja batasnya. Kalau untuk keluar itu aku kirimnya via JNE. Via JNE ataupun memang mungkin ya jasa pengiriman yang lain ya. Gitu. Nah, dalam berbisnis di kosmetik yang Teteh kerjakan itu, penghasilannya saya pengen tahu dan berapa? Kalau untuk sekarang ya, alhamdulillah ada. Intinya aku kemana-mana alhamdulillah selalu ada. Selalu ada. Nggak mau diceritakan gitu. Kalau itu kayaknya privasi ya. Oh, privasi. Ya itu kan. Intinya alhamdulillah gitu. Intinya berarti hal itu hak prerogatif dari Teh Ageng gitu. Yang penting kan berarti tertutupi gitu kan. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke Teh, saya pengen bertanya lagi nih. Ya kan kita lihat gitu kan. Di sini ada poin yang terakhir gitu kan. Pesan apa untuk kaum khususnya perempuan ya di era digitalisasi saat ini? Oke, untuk kalian semua perempuan, jadi kita tuh jangan mau lemah gitu. Padahal kita tuh bisa lebih dari cowok kan? Iya. Contohnya jangan membuang kuota Anda dengan percuma gitu. Padahal kan kita
dari kuota itu kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Betul. Semacam kita rebahan tapi kita bisa menghasilkan uang. Apalagi di era zaman digital sekarang, kalau kita emang benar-benar menggunakan handphone dengan baik, itu sebenarnya banyak pundi-pundi rupiah yang akan kita dapatkan. Di era digitalisasi, kalau memang kita tidak siap untuk terjun gitu, maka yang pada akhirnya kita akan mati dengan zaman. Pada akhirnya kita harus bisa berteman mesra dengan zaman, bukan menjadi lawan dari zaman. Nah, itu pesan yang memang sangat dalam. Ucapan dari Ki Ageng ini sangat dalam, pesan yang sangat mendalam ya gitu kan. Apa sih, bahwa ternyata perempuan itu tidak selemah yang sahabat-sahabati pahami. Perempuan mempunyai kedudukan yang sama, jadi jangan memahami bahwa perempuan sebagai sistem di Indonesia atau sistem di dunia yang sebagai patriarki gitu. Ternyata kedudukan sebagai manusia gitu kan, kalau kita berpacu gitu kan dengan pemahaman agama yang kita anut adalah agama Islam, bahwa ya yang membedakan setiap insan manusia itu ya sebagai ketakwaan dan amal ibadah. Oke, sahabat-sahabat Pesona Rumpin, ini adalah sebuah curhatan yang memang bagi saya sangat menggugah perasaan ya kita gitu kan. Beliau Ki Ageng ini adalah salah satu perempuan yang sukses dalam menata karir, di mana difokuskan dalam penjualan kosmetik lewat media online gitu, lewat digitalisasi gitu kan. Ini sangat harus menjadikan sebuah literatur kita gitu kan, motivasi kehidupan kita. Sahabat-sahabati, bahwa ternyata saya pengen nanya juga nih sahabat-sahabati Pesona Rumpin, saya pengen nanya nih gitu kan, ada hasrat untuk berumah tangga lagi kah gitu kan, dengan punya satu anak, buah hati, atau bagaimana? Nah, di sini nih ya, kadang aku tuh ngerasa aku tuh nggak butuh seorang suami. Ya? Kadang aku juga ngerasa aku butuh nggak sih ini seorang Ya. suami gitu. Kenapa aku bilang ngerasa nggak butuh seorang suami? Karena aku udah nyaman dengan hidup sendiri. Maksudnya aku, alhamdulillah anak aku untuk biaya hidupnya ada aja Ada ya, gitu, tercukupi. rezekinya ya. Kadang aku ngerasa aku kayaknya nggak butuh suami. Iya. Tapi kadang kala aku ngerasa juga aku tuh butuh sosok support system aku gitu. Maksudnya dikala aku capek, Iya. aku ini kan bukan robot. Iya. Pasti aku ada capeknya, ada sedihnya. Jadi kadang aku ngerasa aku pengen punya suami gitu. Berarti posisi teteh itu selain kita ingin gitu kan, Iya. dengan kebutuhan mungkin kita ya hasrat hasrat untuk diperhatikan, hasrat untuk dimanja, ataupun memang ya kebutuhan biologis itu tidak bisa dielakkan gitu, bahwa memang dengan umur kita gitu kan, dengan umur Teh Ageng, itu kebutuhan biologis setiap masyarakat, setiap orang juga pasti membutuhkan gitu kan. Kan kita juga tidak tahu gitu kan, ternyata kebutuhan anak itu mungkin Teteh udah siap lah, udah selesai lah kalau berbicara soal finansial ya kan, soal materi bisa terpenuhi, bisa tercukupi. Tapi kan kita juga nggak tahu Teh, anak kita, umur anak Teteh berapa? Umur anak aku sih sekarang 3 tahun ya, 3 tahun jalan 4 bulan. Perempuan apa? Laki-laki. Oke, terima kasih Teh dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Ki Ageng ini. Untuk close statement gitu ya, ataupun untuk akhiran untuk curhatan pada malam hari ini, harapan dari Teteh itu bagaimana gitu kan, harapannya yang waktu yang akan datang, masa depan yang akan datang, yang mungkin ya kita nggak tahu, soal masa zaman itu sangat dinamis ya. Nah, Teteh sebagai pertama single mom ya, Teteh sebagai pebisnis di kosmetik ya. Nah, harapan Teteh untuk masa depan bagaimana untuk mempertahankan karir Teteh, bagaimana mempertahankan
eh, kehidupan teteh gimana ya, kita harus siap untuk menerima keadaan yang tidak kita duga-duga. Untuk harapan aku ke depannya sih, aku lebih berharap lagi bisnis aku lebih dikenal orang lagi ya. Iya. Maksudnya dikenal semua orang gitu. Harapannya itu sih, mungkin itu aja. Dan telah sampailah pada momentum terakhir gitu kan, bahwa ternyata ini adalah curhatan dan proses dalam pendewasaan diri, proses dalam pendewasaan keadaan gitu kan, sehingga pada akhirnya ya Adam ada di titik poin yang sangat luar biasa menurut saya. Terima kasih untuk selalu menonton, terima kasih untuk selalu berteman dengan channel Pesona Rumpin. Kita akan ketemu selanjutnya dengan curhatan motivasi kehidupan sehari-hari, terutama baik laki-laki perempuan yang bisa memberikan motivasi. Terima kasih dari saya, dan terima kasih juga dari rekan Ojos. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh.